hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, dan Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi kami, memenuhi kami dengan hikmat surgawi, supaya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Kuduskanlah setiap kami, ampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup kami.
Penuhilah hamba-Mu ini dengan hikmat surgawi, dan hamba mohon belas kasihan Roh Kudus, taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau membaca Matius pasal 25, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30, nanti setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa membacanya secara pribadi. Saudaraku, di dalam Matius 25 ini ayat 14 sampai dengan ayat 30, yang mulia Tuhan Yesus Kristus memberikan perumpamaan tentang talenta. Nah, di sini kita harus mengerti perumpamaan tentang talenta ini sesungguhnya menunjuk kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua yang mengaku percaya kepadanya. Nah, di sini kita harus benar-benar mengerti bahwa talenta yang dimaksudkan di sini adalah merupakan anugerah benih ilahi yang diberikan kepada kita supaya dikembangkan. Perhatikan itu saudaraku. Maksudnya adalah supaya setiap kita, setiap orang percaya bisa mengenakan kodrat ilahi. Dan ketika kita hidup mengenakan kodrat ilahi di dalam kehidupan kita, maka hal itu akan memampukan kita supaya kita bisa memiliki pikiran perasaan yang sama seperti Kristus. Nah, itulah kenapa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima, dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan itu. Jadi ketika kita hidup, kita mau mengenakan kodrat ilahi di dalam kehidupan kita, maka setiap tindakan hidup kita itu akan selalu sepikiran, seperasaan dengan Kristus, atau sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya setiap kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai umat pilihan Allah, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, untuk mencapai kehidupan yang sempurna seperti yang Bapa di sorga kehendaki, yaitu sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka kita harus berjuang. Kita harus mau melepaskan kehidupan kita yang lama, lalu kita harus mau mengenakan kehidupan yang baru, cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru, yaitu memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Orang yang mau hidup sama seperti Kristus itu adalah orang yang bersedia hidup mengenakan kodrat ilahi di dalam kehidupannya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi sekarang kita harus mengerti, ya, sebagai orang percaya, panggilan kita itu adalah panggilan untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, cara hidup seperti ini yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Tuhan Yesus katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup sebagai orang percaya, ini harus menjadi target yang harus kita capai.
standar kehidupan kita sebagai orang percaya itu menjadi serupa dengan Kristus. Dan sudah berulang kali saya katakan, tidak bisa ditawar. Itu harus kita capai. Jadi kalau selama ini saudaraku, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lalu kata talenta ini selalu dipahami hanya sebagai bakat, maka ini merupakan kekeliruan kita dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena apalah artinya saudaraku, bakat yang kita miliki dan dikembangkan dan ternyata hanya berguna untuk kepentingan diri sendiri. Apa artinya itu? Saudaraku, perhatikan apa yang akan saya katakan. Tentu kita tahu bahwa bakat itu diberikan kepada setiap orang dan itu berbeda-beda. Namun perhatikan ini, benih ilahi dan segala kemungkinan untuk mengembangkannya itu hanya diberikan kepada umat pilihan Allah. Saudaraku, dengan demikian seharusnya kita mengerti bahwa orang percaya yang merupakan umat pilihan Allah itu memiliki tanggung jawab yang berat. Karena kita harus berjuang mencapai target standar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Lalu kalau kita melihat kembali Roma 8 ayat 28, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini artinya perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan itu jauh lebih berat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menjadi umat pilihan. Perhatikan itu, sebab ada goal yang harus kita capai. Goalnya itu adalah kita harus hidup mengenakan kodrat ilahi. Nah, untuk bisa mencapai akan hal ini, kita akan diproses. Tetapi ingat baik seperti yang firman Tuhan katakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi seharusnya kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tahu satu hal. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang dapat kita percayai. Dia Allah yang ada selalu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita tidak bisa melihat kehadirannya dengan mata jasmani kita, tetapi sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan, seharusnya kita tetap percaya bahwa dimanapun kita berada, Allah selalu berada dengan kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita karena Dia setia kepada janjinya. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, oleh sebab itu, mulai saat ini saudaraku, di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus menyadari kita punya tanggung jawab yang berat. Kita harus hidup mengenakan kodrat ilahi, belajar hidup untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, supaya setiap tindakan hidup kita, apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, maka hidup kita akan senantiasa memuliakan Allah Bapa di sorga. Nah, saudaraku, menyadari akan hal ini, seharusnya sebagai orang percaya, kita itu harus benar-benar menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana cara menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita?
apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, perhatikan ini, apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, semuanya itu harus memiliki nilai kekal. Nah, oleh sebab itu, waktu hidup yang kita miliki saat ini, saudaraku, kita harus mempergunakan itu untuk berurusan dengan Tuhan setiap saat. Artinya kita harus terus belajar, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, lalu kita hidup melakukan semuanya itu. Karena apa? Karena masa hidup kita di dunia ini terbatas. Perhatikan itu. Kalau kita tidak mencapai standar hidup sebagai orang percaya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi sia-sia. Kekristenan kita juga menjadi sia-sia. Sebab nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau ternyata benih ilahi yang Allah Bapa di surga berikan di dalam kehidupan kita, kita tidak kembangkan untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu kan menjadi sia-sia, saudaraku. Nah, pada akhirnya berlaku firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-7. Kalau kita mau melihat mulai ayat 21 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 mulai ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya? Karena sekalipun orang percaya yang sudah melayani Tuhan, yang sudah bernubuat mengusir setan, dan dalam pelayanan itu juga seringkali mengadakan mujizat-mujizat, tetapi itu bukan jaminan. Perhatikan itu. Sebab mujizat itu bisa terjadi karena nama yang dipakai adalah nama yang berkuasa, nama Yesus. Tetapi di dalam praktek kehidupan, orang-orang yang sudah melayani Tuhan ini seringkali tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya, sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, apakah kita itu melayani Tuhan sebagai worship leader, singer, pemain musik, majelis gereja, bahkan pendeta sekalipun, tetapi ketika di dalam praktek kehidupan kita tidak benar-benar hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, artinya kita tidak mengembangkan benih ilahi yang Bapa di sorga berikan kepada kita. Kita tidak mengenakan kodrat ilahi itu di dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita menjadi sia-sia. Kita tidak bisa diterima oleh Allah Bapa di sorga. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, yang sederhana ini, menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami tidak mau lagi menyanyiakan masa hidup kami di dunia ini, karena kami sadar waktu hidup kami di dunia ini terbatas.
Oleh karenanya kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus, kiranya terus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu biarlah di sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang untuk hidup hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Allah Bapa di sorga menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.